Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Siger TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah, bulan yang penuh barokah, bulan yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, pemirsa Siger TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau mengisahkan, apa kata Umar, kata Ibnu Umar bin Khattab, beliau bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami duduk bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz ja'ahu rajulun minan ansor. Maka kemudian tidak lama datanglah seorang pemuda dari kaum Ansor atau kaum Madinah. Pemuda ini kemudian mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi menjawab salamnya. Lalu pemuda ini bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina aqyasun?" Siapakah orang mukmin yang cerdas itu wahai Nabi? Kata pemuda dari kaum Ansor ini. Kemudian Nabi menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang mukmin yang cerdas itu, orang mukmin yang akan selamat dunia akhirat itu adalah yang pertama orang yang banyak mengingat kematian. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan tanda-tanda daripada orang yang banyak mengingat kematian itu diantaranya adalah ta'jilut taubah, menyegerakan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat itu adalah proses seorang hamba dari maksiat menjadi taat. Taubat itu adalah proses seorang hamba dari yang kufur menjadi bersyukur. Taubat itu adalah proses seorang hamba dari yang tidak patuh menjadi patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah kesempatan yang sangat istimewa untuk kita sama-sama bertaubat kepada Allah, untuk sama-sama menjadi hamba Allah yang lebih baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam Al-Qurtubi, orang yang banyak mengingat kematian itu adalah orang yang senantiasa tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Rendah hati dengan apa yang dimilikinya. Ilmu yang dimilikinya menjadi dia rendah hati, semakin taat dan dekat dengan Allah. Harta yang dimilikinya menjadi dia rendah hati, semakin taat dan dekat dengan Allah. Jabatan, pangkat, kedudukan yang dimilikinya juga menjadi rendah hati, menjadikan dia semakin taat dan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang dititipi dengan fasilitas yang luar biasa oleh Allah menjadi orang yang rendah hati, maka berarti orang tersebut adalah orang yang mengingat kematian. Yang ketiga, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan tanda orang yang banyak mengingat kematian itu adalah orang yang nasyatul ibadah. Ibadahnya bertambah menjadi lebih baik. Salatnya bertambah baik, baca Qur'annya bertambah baik, hubungan dengan sesama manusia bertambah baik, semuanya bertambah baik. Maka inilah yang disebut dengan banyak mengingat kematian. Saudaraku, pemirsa Siger TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah tanda yang pertama orang yang cerdas, orang yang akan selamat dunia akhirat itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Yang kedua adalah
wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang mempersiapkan bekal terbaik setelah kematian itu. Ramadan adalah bulan yang tepat untuk mempersiapkan amal-amal soleh. Karena amal-amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita sama-sama berinvestasi amal soleh di Ramadan ini. Perbanyak ibadah-ibadah sholat sunnah, perbanyak membaca Quran, perbanyak bersedekah, perbanyak berzikir, berbanyak amalan-amalan yang lain, yang itu insya Allah akan menjadi bekal terbaik ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Persiapkan perbekalanmu ketika menghadap Allah, dan perbekalan yang paling baik adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, jamaah Siger TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kisah yang disampaikan oleh Ibnu Umar dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini, semoga kita semua menjadi orang-orang mukmin yang cerdas, menjadi orang-orang mukmin yang akan selamat dunia akhirat dengan banyak mengingat kematian, dengan mempersiapkan bekal terbaik setelah kematian itu. Semoga kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.